Sudah jamak diketahui bahwa perekrutan seorang pemain sepak bola oleh salah satu klub tak hanya melulu soal uang, melainkan melibatkan berbagai elemen dan keterlibatan beberapa orang yang pada prinsipnya bekerja secara bersama untuk menentukan siapa pemain yang layak untuk direkrut. Dan di video kali ini kami mencoba mengetengahkan bagaimana proses perekrutan seorang pemain di AC Milan. Dan siapa saja orang-orang di lingkup manajemen Rossoneri yang terlibat dan bagaimana peran mereka. Pembahasan ini kami sadur dari laman Sempre Milan dan kami mencoba menyajikannya kepada Anda dalam bentuk video agar lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Sebagai permulaan, mari kita mengenal orang-orang dari struktur manajemen Milan yang terlibat. Yang pertama adalah Giuseppe Moncada. Moncada adalah kepala tim pencari bakat Milan. Ia bekerja untuk memilah beberapa profil pemain yang cocok dengan gaya permainan Rossoneri, lalu kemudian merekomendasikannya kepada Ricky Massara. Yang kedua adalah Ricky Massara. Massara mengemban jabatan sebagai direktur olahraga Milan. Meskipun tidak ada definisi yang lebih detail seperti apa perannya dan apa perbedaannya dengan direktur teknik, namun pada umumnya Massara bekerja menyaring daftar pemain yang diterima dari Moncada dan memutuskan pemain mana yang akan dikejar setelah berkonsultasi dengan Stefano Pioli dan Paolo Maldini. Yang ketiga adalah Henrik Almstad. Namanya memang sangat jarang terdengar di media. Almstad bukanlah seorang yang bekerja sebagai direktur tapi seorang eksekutif yang bekerja berdasarkan data dan angka. Ia bisa dibilang adalah tangan kanan CEO Milan Ivan Gazidis yang bertanggung jawab dalam mengatur anggaran untuk pembelian pemain. Ia bertugas menganalisa seberapa besar biaya yang dapat dikeluarkan manajemen klub di bursa transfer. Misalnya jika pemain A dihargai 20 juta euro oleh klubnya, maka tugas Almstad adalah menghitung nilai maksimum sang pemain. Yang keempat adalah Paolo Maldini. Maldini dipercaya menduduki jabatan sebagai direktur teknik Milan. Maldini lah orang yang memimpin tim rekrutmen setelah menerima daftar pemain dari Ricky Massara dan informasi terkait masalah keuangan dari Henrik Almstad. Maka selanjutnya ia bertugas untuk memimpin negosiasi. Yang kelima adalah Ivan Gazidis. Gazidis adalah CEO AC Milan. Sebagai CEO, Gazidis adalah seorang eksekutif yang bekerja menangani segala aspek klub baik dari sisi olahraga, keuangan, pemasaran, dan masih banyak lagi. Keterlibatan Gazidis di bursa transfer terutama terkait masalah keuangan. Dan ia terkadang ikut terlibat untuk memimpin negosiasi khususnya dengan klub-klub yang punya hubungan dekat dengannya. Selanjutnya, mari kita bahas setiap tahapan mulai dari kinerja pemandu bakat sampai pada proses perekrutan seorang pemain. Tim pemandu bakat Milan memerlukan data awal sebelum bekerja, dan itu biasanya diperoleh dari situs-situs analitik dan statistik terkemuka seperti Westcott dan Opta yang memiliki data setiap pemain yang bermain di seluruh penjuru dunia. Data tersebut kemudian diunduh oleh data scientist Milan yang bekerja untuk Moncada. Angka-angka itu kemudian dimasukkan ke dalam variabel tertentu berdasarkan gaya permainan AC Milan. Misalnya, saat ini Milan menerapkan pola permainan dengan pressure tingkat tinggi. Maka setiap pemain dinilai seberapa persen keberhasilannya menekan permainan lawan. Setelah itu hasil yang didapatkan kemudian diurutkan, lalu kemudian kembali dianalisis menggunakan video. Pada tahapan ini beberapa nama akan dieliminasi, dan nama-nama yang tersisa kemudian akan diserahkan kepada Giuseppe Moncada dan timnya, yang kemudian menilai pemain-pemain itu berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Dan pada tahapan ini sejumlah nama yang ada dalam daftar itu akan kembali dieliminasi. Nama-nama terakhir yang ada dalam daftar itulah yang kemudian diserahkan kepada Ricky Massara, yang kemudian bekerja untuk menganalisa dan memberikan penilaian pribadinya. Dengan masukan dari Henrik Almstad, nama-nama tersebut kemudian diteliti untuk menentukan siapa saja dari mereka yang memenuhi kriteria berdasarkan finansial klub. Setelah proses ini dilakukan, maka tugas terakhir akan diserahkan kepada Paolo Maldini untuk bekerja menggelar negosiasi. Dan jika semua kesepakatan tercapai, maka sang pemain selanjutnya akan menjalani tes medis, lalu kemudian menaikkan kontraknya bersama Milan. Alur dari semua proses tersebut secara singkat dapat digambarkan seperti ini. Dalam wawancaranya kepada The Athletic, Moncada menjelaskan secara singkat bagaimana ia dan tim pencari bakatnya bekerja. Saya telah melihat bahwa media menggambarkan kami selayaknya agen 007, dan sejujurnya memang seperti itu. Anda harus sampai di sana terlebih dahulu atau setidaknya mencobanya. Semua klub besar seperti Bayern Munich dan Manchester City misalnya, melakukan pekerjaan luar biasa dalam kepanduan tingkat pemuda. Jika seorang pemain berusia 20 tahun memiliki permainan yang buruk, mendapatkan peringkat 4 dari 10.
tetapi memiliki potensi besar itu lebih penting bagi saya. Saya suka ketika seorang pemandu bakat melihatnya seperti itu dan berkata kepada saya, "Lihat, dia tidak bermain bagus hari ini, tapi dia berbakat." Maka kami terus melacaknya dan mengawasinya. Karena dengan begitu kami pada akhirnya akan memiliki laporan yang lebih komprehensif. Ada beberapa hal yang lebih spesifik yang perlu dilakukan dan Geoffrey Moncada menekankan pentingnya human relations. Saya tidak membutuhkan pemandu bakat yang hanya pergi ke pertandingan. Saya membutuhkan seseorang yang menonton pelatihan, berbicara dengan orang tua si pemain dan direktur akademinya. Terlalu mudah jika hanya menonton permainan, karena Anda hanya menulis laporan dan menyelesaikannya, dan itu bisa dilakukan di kantor. Kita harus bekerja selayaknya intel, agar lebih memahami situasi kontrak sang pemain, bahkan jika perlu kita harus tahu seperti apa keluarganya. Karena terkadang detail-detail sekecil ini bisa membuat perbedaan. Human relations sangat berperan di sini, jelas Moncada kepada The Athletic. Meskipun semua proses yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana, maka itu tidak memberikan jaminan 100% bahwa Milan akan mendapatkan pemain terbaik. Seperti halnya klub-klub sepak bola lainnya, Milan akan mendapatkan pemain yang bagus namun juga terkadang mendapatkan pemain yang buruk. Akan tetapi semua proses tersebut adalah pendekatan terbaik yang menjadi dasar pertimbangan siapa pemain yang layak untuk diperjuangkan di bursa transfer.